Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Maria Masriana Lodan, dengan teman-teman saya Jessica Site, Nur Kofifa, Yohana Mulyati Muning, Rifan Rajab Prasetyo, Noval Armansyah, Cynthia Nabila Rahmat, Cynthia Yulianti, Regina Islamia Lakolo, dan juga Sedia Keisa Fadila. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi dengan topik yang diambil plagiasme dalam dunia akademik dan cara pencegahannya. Topik ini kami pilih karena plagiasme masih menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan akademik. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami apa itu plagiasme, mengenali berbagai bentuknya, mengetahui penyebab dan dampaknya, serta memahami cara mencegah agar dapat menjaga kejujuran dan integritas akademik. Dalam presentasi ini juga, kami akan membahas pengertian plagiasme, jenis-jenis plagiasme, penyebab terjadinya plagiasme, dampak yang ditimbulkan, cara menghindarinya, serta berbagai alat pendeteksi plagiasme, strategi pencegahan, hingga studi kasus singkat sebagai contoh penerapannya. Demikian perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan menggunakan ide, kata-kata, data maupun karya milik orang lain tanpa memberikan pengakuan atau sumber yang sesuai. Dalam dunia akademik, kejujuran merupakan salah satu nilai utama karena setiap karya ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa plagiarisme menjadi masalah? Karena tindakan ini dapat merusak reputasi penulis, mengurangi kualitas penelitian, bahkan dapat menimbulkan sanksi akademik seperti pembatalan tugas, penurunan nilai, sehingga skorsing. Oleh karena itu, setiap mahasiswa harus memahami pentingnya menjaga integritas akademik. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Keisha. Selanjutnya adalah jenis-jenis plagiarisme. Plagiarisme memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah plagiarisme langsung, yaitu menyalin seluruh kalimat atau paragraf dari sumber lain tanpa menyantumkan sitasi. Yang kedua, plagiarisme parsial, yaitu mengambil sebagian isi tulisan dengan sedikit perubahan tetapi tanpa menyebutkan sumber. Yang ketiga adalah plagiarisme mozaik, yaitu menggabungkan berbagai informasi dari berbagai sumber sehingga terlihat seperti tulisan sendiri, padahal tidak memberikan atribusi. Yang terakhir adalah self-plagiarism, yaitu menggunakan kembali karya sendiri yang pernah dipublikasikan tanpa memberikan keterangan bahwa karya tersebut pernah digunakan sebelumnya. Dengan memahami jenis-jenis ini, kita dapat lebih berhati-hati saat menyusun karya ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya plagiarisme. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan plagiarisme. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman mengenai cara mengutip dan membuat sitasi dengan benar. Kedua, manajemen waktu yang kurang baik sehingga seseorang memilih jalan pintas karena dikejar tenggat waktu. Ketiga adalah tekanan akademik. Misalnya, ingin memperoleh nilai tinggi atau takut gagal. Selain itu, kemudahan mengakses informasi di internet juga membuat praktik copy-paste semakin mudah dilakukan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa plagiarisme tidak selalu dilakukan karena niat buruk, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan dan kedisiplinan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Rifan. Berikutnya yaitu dampak plagiarisme. Plagiarisme memberikan dampak yang cukup serius bagi mahasiswa. Plagiarisme dapat menyebabkan nilai diturunkan, tugas dibatalkan, bahkan dikenakan sanksi akademik. Selain itu, mahasiswa juga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menulis secara mandiri. Bagi institusi pendidikan, plagiarisme dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan mencoreng reputasi kampus. Sedangkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, plagiarisme dapat mengurangi kualitas penelitian dan menghambat lahirnya inovasi baru. Karena itu,
Plagiarisme merupakan masalah yang harus dicegah bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok berikutnya, Cynthia Yulianti. Selanjutnya, saya ingin mempresentasikan cara menghindari plagiarisme. Ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, selalu mencantumkan sumber ketika menghindari ide maupun kutipan dari karya orang lain. Yang kedua, melakukan parafrase dengan menggunakan kalimat sendiri tanpa mengubah makna, serta tetap mencantumkan sumbernya. Yang ketiga, apabila menggunakan kutipan secara langsung, gunakan tanda kutip dan sertakan sitasi. Selanjutnya, susun daftar pustaka sesuai format yang ditentukan, misalnya APA dan IE. Terakhir, biasakan menulis berdasarkan pemahaman sendiri, bukan sekadar menyalin isi dari internet. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Cynthia Nabila. Tools pendeteksi plagiarisme. Saat ini terdapat berbagai aplikasi yang dapat membantu mendeteksi plagiarisme. Yang paling umum digunakan untuk perguruan tinggi adalah Turnitin yang menghasilkan laporan tingkat kemiripan suatu dokumen. Selain itu terdapat Ticket yang banyak digunakan untuk peneliti dan penerbit jurnal. Juga ada Grammarly Plagiarism Detector yang melain memeriksa tata bahasa juga dapat mendeteksi kemiripan teks. Kemudian Plexen dan Copyscam yang banyak digunakan untuk memeriksa dokumen maupun konten internal. Perlu diingat bahwa aplikasi ini hanya membantu mendeteksi kemiripan, sedangkan penulis tetap bertanggung jawab memastikan karya yang dibuat benar-benar orisinal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Berikutnya ada strategi pencegahan. Pencegahan plagiarisme membutuhkan kerjasama antara mahasiswa dan pihak kampus. Dari sisi mahasiswa, kita harus menjaga integritas akademik, mempelajari teknik sitasi, serta mengelola waktu dengan baik agar tidak tergesa-gesa saat mengerjakan tugas. Sementara itu, dosen dan kampus perlu memberikan edukasi mengenai etika akademik, menyediakan pelatihan penulisan ilmiah, serta menggunakan perangkat pendeteksi plagiarisme sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dengan adanya kerjasama tersebut, budaya akademik yang jujur dan berkualitas dapat terus terjaga. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Noval Armansyah. Perkenalkan, nama saya Noval Armansyah. Di sini saya akan menjelaskan slide 9. Di sini ada studi kasus. Sebagai contoh, seorang mahasiswa mengambil beberapa paragraf dari jurnal ilmiah dan langsung memasukkan ke dalam tugas tanpa mencantumkan sumbernya. Ketika diperiksa tugasnya menggunakan aplikasi pendeteksi plagiarisme, tingkat kemiripannya sangat tinggi. Akhirnya, mahasiswa tersebut mendapatkan nilai yang sangat rendah dan diminta memperbaiki tugasnya. Kasus ini merupakan menunjukkan bahwa plagiarisme dapat dihindari apabila sejak awal mahasiswa memahami cara melakukan sitasi, parafrase dan memeriksa tulisan sebelumnya dikumpulkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Regina. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa plagiarisme merupakan pelanggaran etika akademik yang dapat merugikan mahasiswa, institusi maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Pencegahan plagiarisme dapat dilakukan dengan memahami teknik sitasi, melakukan parafrase yang benar, menyusun daftar pustaka, serta memanfaatkan aplikasi pendeteksi plagiarisme sebelum mengumpulkan tugas. Pada akhirnya, menjaga integritas akademik merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.